Bagaimana keadaan istri saya, dok? Detak jantung dan tekanan darah normal, ucap dokter setelah mengecek tensi Savana. Sebelum saya menganalisis, saya juga butuh keterangan dari pasien. Apa sebelumnya Anda pernah mengalami kram perut atau memiliki riwayat sakit di bagian perut? Savana menggeleng. Tidak pernah, dok. Saya tidak pernah melihat istri saya kram, ucap Dario mempertegas gelengan kepala Savana. Sebenarnya ada beberapa penyebab kram, salah satunya hamil. Atau mungkin sekarang istri Anda sedang hamil. Saya harus mendapatkan informasi kondisi pasien untuk diagnosa sekaligus meresepkan obat dengan dosis yang tepat. Enggak, dok, kemarin istri saya mencoba tes pack tapi hasilnya negatif. Dario mengalihkan perhatian dan menatap wajah istrinya. Apa mungkin kemarin belum terdeteksi ya sayang? Seketika Savana panik. Susah-susah dia menyembunyikan kehamilan ini, tapi ujung-ujungnya akan ketahuan juga. Seandainya ketahuan, sudah pasti Dario menolak cerai dan memaksanya kembali ke rumah itu. Membayangkan Zia keluar masuk rumah seenaknya lalu memancing keributan. Setiap Savana melawan, Zia akan berdrama. Dario membela Zia dan memarahinya. Savana memilih diam, Dario membujuk, lalu baikan. Begitu terus sampai akhirnya Savana stres sendiri. Hubungan ini terlalu toksik dan menyakitkan selama Zia masih ada di tengah-tengah mereka. Belum lagi seandainya Zia mengetahui kehamilan ini, tidak menutup kemungkinan Zia dan otak liciknya akan berusaha menggugurkan kandungan Savana. Savana tidak akan membiarkan Zia menyakiti bayinya, tapi setiap manusia pasti ada lengah. Savana takut suatu hari dia lengah dan Zia berhasil menggugurkan kandungannya. Savana berharap Dario tidak mengetahui kehamilan ini. Oh iya, dok, kenapa tidak dokter periksa perut istri saya dengan stetoskop? Mungkin kalau istri saya benar-benar hamil, detak jantung bayi saya terdengar. Detak jantung janin bisa dideteksi dengan USG vagina pada usia 5,5 hingga 6 minggu setelah kehamilan. Saat itulah tanda pertama dari embrio yang sedang berkembang terkadang dapat terlihat. Detak jantung dapat terdengar lebih baik di usia kehamilan sekitar 7 minggu. Untuk mengecek kehamilan awal bisa menggunakan tes pack. Kalau begitu di mana saya bisa membeli tes pack? Di apotek ada. Dario mengangguk. Saya akan membeli tes pack, tapi untuk sekarang bagaimana mengurangi sakit kram di perut istri saya, dok? Istirahat dan coba ganti posisi. Misalkan dari berdiri jadi duduk, dari duduk atau berdiri jadi berbaring, atau mengganti posisi tidur yang lebih nyaman. Berendam di bak mandi air hangat, melakukan teknik relaksasi dengan berlatih pernafasan dalam, meditasi, atau lakukan sesuatu yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Kompres bagian perut yang sakit dengan botol berisi air panas yang dibungkus handuk, atau tempelkan penyeka khusus berisi air panas. Minum banyak air putih. Dokter menatap perawat di sampingnya. Bawakan kantong kompres sekaligus tes pack. Baik, dokter. Perawat itu pun keluar dari ruang rawat VIP untuk mengambil peralatan yang diperintahkan oleh dokter. Aku berharap semoga kamu beneran hamil. Dario duduk di kursi samping berangkar dan mengusap pipi istrinya gemas. Dario mengecup pipi imut Savana. Dario sudah berusaha menahan diri untuk tidak mencium, tapi gimana ya, Dario sulit mengendalikan diri saat di dekat istrinya. Savana diam saja dan menatap datar. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah sendu, bibirnya mencebik ke bawah dan matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa kok malah mau nangis? Kamu gak suka dicium? Maaf sayang. Dario mengusap pipi istrinya bekas kecupannya. Savana masih tetap diam dan setetes air mata mengalir dari sudut. Sayang, ada apa? Ada yang sakit, dok? Ayo dong lakukan sesuatu, istri saya kesakitan sampai nangis. Enggak. Savana memukul lengan Dario lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dokter terkekeh pelan. Estrogen, progesteron, dan human chorionic
Gonadotropin H-CG adalah hormon yang diproduksi di dalam tubuh. Perubahan tingkat hormon ini dapat mengirimkan berbagai sinyal ke otak yang kemudian berdampak pada suasana hati ibu hamil. Hormon-hormon tersebut memicu emosi ibu hamil dan membuatnya menangis atau marah tanpa alasan apapun. Oh gitu ya. Dario ingat dulu waktu Zia hamil si kembar. Zia sering marah-marah tidak jelas. Badannya Savannah lebih melo, sedangkan Zia selalu marah-marah. Tak lama, perawat datang dan memberikan kompres serta tes pack pada Dario. Dokter memberi arahan untuk menggunakan kompres ini dan penanganan lanjutan kram di perut Hana. Terima kasih dok. Saya akan membantu istri saya menggunakan tes pack ini setelah perutnya lebih baik. Baik pak, jika ada sesuatu yang darurat silahkan pencet tombol merah ini. Dokter menunjukkan tombol merah yang ada di dinding. Dario mengangguk. Setelah itu dokter dan perawat meninggalkan ruangan. Angkat dulu. Dario menyingkap istrinya dan meletakkan kantong kompres di perut bagian kanan. Gimana? Lebih enakan? Savannah mengangguk. Lebih enak, tapi aku mau pulang sekarang aja. Jangan dong sayang, rawat inap sehari aja di rumah sakit sampai kamu agak mendingan. Aku sudah menyewa kamar ini sampai 7 hari. 7 hari? Savannah ternganga. Untuk berjaga-jaga. Dario terkekeh. Savannah mendengkus. Tapi aku udah agak mendingan, cuma kram aja tadi. Ya udah nanti sore aja pulangnya ya. Kamu istirahat di sini dulu. Kalau perutnya sudah nggak sakit lagi, kamu coba tes pack. Aku nggak sabar mendengar kabar baik kamu hamil, ucap Dario dengan antusias. Nanti aja. Savannah memalingkan wajah, menatap ke arah manapun selain menatap mata suaminya. Seketika binar mata Dario berubah sendu saat istrinya memalingkan wajah. Sikap Savannah cukup menunjukkan bahwa Savannah memang menolak hamil anaknya. Kemarin saat hasil tes pack negatif, Savannah terlihat sangat bahagia, sedangkan sekarang kemungkinan hasil tes pack itu positif. Savannah justru terlihat sangat sedih. Dario ingin mempertahankan pernikahan ini. Dario tidak ingin pisah, tapi hati Dario juga sedih melihat Savannah terus bersedih seperti ini. Dario dilema, benar-benar dilema. Kamu gak usah tes pack, hasilnya pasti negatif. Dario tiba-tiba membuang plastik putih berisi 5 tes pack itu ke tempat sampah. Mas, Savannah terkejut. Dario tersenyum dan kembali duduk di samping belakang. Aku akan menganggap hasilnya negatif dan kita akan tetap bercerai sesuai dengan keinginan kamu. Dario meraih tangan istrinya dan mencium punggung tangannya. Jadi jangan sedih lagi. Aku ingin melihat kamu bahagia. Jika pergi membuat kamu bahagia, pergilah. Aku akan melepasmu, tapi kamu harus janji setelah bercerai kamu harus bahagia. Ya, tapi bagaimana kalau aku hamil? Hati Savannah sedih sekali melihat sorot mata sedih suaminya. Kalaupun hasilnya positif, aku bisa apa? Menahan kamu, menculik kamu lagi, lalu kamu bunuh diri dan aku kehilangan kamu. Aku nggak mau, aku sudah bilang kan, aku ingin kamu tetap hidup meskipun bukan milikku. Setidaknya kita masih menghirup udara yang sama. Dario memandangi wajah cantik yang tampak pucat itu dengan sorot mata perih. Hatinya sakit sekali mengatakan itu, tapi mau bagaimana lagi jika itu keinginan istrinya. Aku menyerahkan semua pilihan padamu sayang. Savannah terdiam. Ada banyak hal yang Savannah pikirkan sekarang, bukan lagi tentang kebahagiaan dirinya sendiri, tapi juga tentang masa depan bayi dalam kandungannya. Apa yang akan terjadi dengan masa depan anaknya tanpa seorang ayah? Apa Savannah juga mampu memberikan fasilitas semaksimal mungkin, mulai dari tempat tinggal, uang jajan, sekolah, dan rencana-rencana cita-cita anaknya jika berpisah dengan Dario? Apa Savannah bisa membuka hati sementara seluruh hatinya sudah dia berikan pada suaminya? Selain itu, jauh di dalam hati Savannah juga masih sangat mencintai Dario, dan ada yang mengganggu pikiran Savannah. Zia,
Orang yang akan tertawa paling kencang setelah perceraian ini adalah Zia. Zia pasti sangat bahagia akhirnya rencananya bisa terwujud. Sementara Savana merana. Savana benar-benar pusing. Semakin kesini hatinya terus goyah. Tapi jika mengingat perlakuan Dario, rasanya hati Savana lelah untuk kembali lagi. Sayang, lirih Dario, gak usah dipikirkan ya, yang penting kamu sehat dulu. Savana menghela nafas panjang. Kalau aku kembali, kamu janji akan melupakan Zia? Mata Dario berbinar. Pertanyaan itu seperti angin segar untuknya. Aku janji sayang, aku akan memprioritaskan kamu. Aku gak mau janji mas, aku mau pembuktian. Aku capek mendengar janji kamu. Meskipun tadi Savana mendengar Dario membentak Zia, bahkan mengumpat, Savana belum bisa percaya pada suaminya sepenuhnya. Kali ini kamu bisa memegang omonganku. Terima kasih kesempatannya. Tapi aku tetap tidak akan mencabut gugatan cerai. Iya, gak apa-apa. Yang penting kamu memberiku kesempatan lagi. Kali ini aku bersungguh-sungguh. Dario berdiri, mencondongkan tubuh lalu mencium kening istrinya. Akhirnya tidak sia-sia usaha selama 2 minggu ini. Sampai berat badannya turun untuk membujuk istrinya kembali. Dario akan menjaga kepercayaan ini sebaik mungkin. Sekarang kita tes pack ya. Aku ingin mendengar kabar kehamilan kamu. Dario pun membantu Savana bangun dan membawanya ke kamar mandi. Dengan gelisah Dario mondar-mandir di depan kamar mandi. Kali ini Dario berharap hasilnya positif. Tak lama Savana keluar dan menyerahkan hasil tes pack itu. Dario seketika terdiam melihat 2 garis merah. Positif sayang. Savana tersenyum dan mengangguk. Ya Tuhan. Dario langsung menarik istrinya dalam pelukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dario berkaca-kaca saking bahagianya dia sekarang. Tanpa sadar saking bahagianya, Dario mengangkat tubuh istrinya sampai kaki Savana melayang. Mas, maaf sayang, maaf, aku terlalu bahagia. Dario menggendong tubuh Savana dan membaringkan di berangkat. Bang Andrew mendengar panggilan itu. Pria berusia 50 tahun itu menoleh. Sesaat Andrew merasa waktu seolah berhenti saat perempuan yang terpaut 2 tahun lebih muda darinya itu berlari ke arahnya. Andrew merentangkan tangan dan menyambut Ayuma dalam pelukan. Bang Andrew! Ayuma menangis dan mengeratkan pelukan. Ayuma! Lirik Andrew dengan mata berkaca-kaca. Di dekatnya semakin erat adik semata wayang yang begitu dia rindukan. Andrew sempat hopeless, tidak akan bertemu dengan adiknya lagi. Penantian selama 25 tahun bukan waktu yang singkat. Andrew terus mencari kesana kemari seingatnya. Hampir setiap tempat pernah dia datangi, tapi entah bagaimana dia belum bisa menemukan Ayuma. Bahkan Andrew berpikir Ayuma sudah meninggal. Tapi siapa yang menyangka Tuhan kembali mempertemukannya dengan Ayuma. Dan Andrew juga bersyukur kondisi Ayuma baik-baik saja. Aku mau lihat wajah adik abang. Andrew melepas pelukan dan mencengkeram lembut lengan Ayuma. Dipandanginya dengan lekat wajah cantik itu. Keriput sudah ada di beberapa sudut mata dan bibir, tapi sama sekali tidak mengurangi kadar kecantikan Ayuma. Kok makin jelek ya? Ayuma berdecit. Abang juga jelek. Bukan hal asing ledek-meledek antara kakak adik itu. Setiap mereka bertemu pasti ada saja kejahilan satu sama lain. Justru aneh jika mereka saling melempar pujian atau sama lain. Meski begitu di dalam hati mereka saling menyayangi satu sama lain. Gimana kabar kamu? Tanya Andre. Aku baik, sangat baik. Adik abang yang selalu abang katai lemah ini sudah tumbuh jadi perempuan kuat. Adikmu ini bang bisa melalui semua masalah. Aku hebat kan? Andrew mengangguk. Kamu hebat, sangat-sangat hebat. Andrew menarik sekali lagi Ayumah dalam pelukan. Ada banyak kalimat-kalimat rindu dan kasih sayang yang ingin Andrew katakan, tapi Andrew tidak biasa mengatakan kata-kata manis. Hanya pelukan ini yang mengutarakan isi hatinya. Oh iya bang, mama sama papa nggak ikut kesini. Andrew melepas pelukan. Mama dan papa sudah meninggal. Seketika bahu Ayumah merosot. Meninggal? Kapan?
5 tahun setelah kepergian kamu, Mama meninggal karena sakit-sakitan. Papa meninggal 1 tahun kemudian karena overworking. Setelah Mama meninggal, Papa selalu menyibukkan diri dengan bekerja untuk mengalihkan fokus Papa agar tidak terus memikirkan Mama dan kamu. Abang sudah berkali-kali memperingatkan Papa untuk tidak bekerja terlalu keras, tapi Papa tidak mendengarkan Abang dan bekerja siang dan malam. Sampai suatu ketika Papa jatuh pingsan dan begitu dibawa ke rumah sakit, Papa meninggal karena serangan jantung. Ayumah tak kuasa menahan tangis. Semua ini salahku, Bang. Seandainya aku lebih waspada, semua ini tidak akan terjadi padaku. Mama sama Papa juga pasti masih hidup. Ini bukan salah kamu. Takdir keluarga kita memang sudah seperti ini. Jangan menyesali atau menyalahkan diri kamu sendiri. Yang terpenting sekarang kamu sudah kembali. Abang berterima kasih. Kamu tetap kuat dan bertahan. Kamu hebat. Ayumah mengangguk. Oh ya, itu anak kamu ya? Andrew menunjuk Victor yang berdiri agak berjarak dari mereka. Victor sengaja menjauh dan membiarkan mamanya melepas rindu dengan saudaranya. Iya, itu Victor, anak dari Mas Fidan, suami keduaku. Ayumah menoleh dan memanggil Victor agar menghampirinya. Victor pun mendekat. Victor, ini Om Andrew. Victor pun mengulurkan tangan dan menjabat tangan Andrew, lalu saling bertukar menyebut nama. Senang bertemu Om Andrew. Saya juga senang bertemu dengan kamu, Victor. Terima kasih sudah menjaga adik saya dan menyayanginya seperti ibu kandung kamu sendiri. Secara singkat Ayumah sudah menjelaskan tentang kamu dan keluarga kamu pada saya melalui email.